Shalom semua, kita akan ikuti ibadah online doa. Mari kita berdoa untuk ibadah ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa ikut ibadah dalam doa online ini. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir, biar ibadah kami menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk jemaat adik-adik di gereja semua kami Tuhan, dan semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan masuk di ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, dan kami akan mengikuti sebagian firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan, kami bisa menerima firman yang Engkau taburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan buka firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan 18. Mari kita akan bacakan sekali lagi Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak ternoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan mengambil tema firman Tuhan dari firman Tuhan yang kita sudah bacakan ini, yang dimana dikatakan tadi bercahaya ya, seperti bintang-bintang. Oke. Nah, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi supaya mereka itu tetap melakukan kehidupan mereka sebagai anak-anak Allah ya, walaupun Rasul Paulus tidak hadir, apalagi hadir lebih-lebih lagi. Rasul Paulus justru mengharapkan sebenarnya ketidakhadirannya dia menunjukkan ya kesungguhan mereka di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu diatur, tidak perlu disuruh, tidak perlu dihimbau supaya mereka melakukan hal yang baik di dalam kehidupan mereka, oleh karena Rasul Paulus berada di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus katakan itu, walaupun saya tidak hadir, tapi saya yakin supaya kamu seperti bintang-bintang bercahaya. Ya, seperti bintang-bintang yang bercahaya. Bagaimana caranya supaya kita seperti bintang yang bercahaya? Yang pertama dikatakan taat. Ketaatan itu menunjukkan iman kita kepada Kristus Yesus. Ya, yang pertama ketaatan, ya. Itu harus kita lakukan. Kalau taat melakukan segala hal, dan itu akan menjadi contoh di dalam ketaatan, di dalam ketekunan, di dalam keseriusan kita, yaitu mencari Tuhan, mengerjakan segala sesuatu
yang ditugaskan atau yang disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan, sehingga kita itu menjadi bintang. Bintang itu menjadi cahaya dimanapun kita berada. Kemudian bagian yang pertama ini, tetaplah kerjakan. Keselamatan itu harus dikerjakan dalam arti bukan supaya kita selamat, tetapi tetap dipertahankan supaya apa yang baik itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi bekerja itu adalah satu kerelaan, ya, adalah satu tanggung jawab, ya, bukan karena keterpaksaan, tetapi sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dengan kerelaan, dengan ketulusan. Nah, itulah yang akan menjadi bintang, karena orang lain akan melihat bagaimana kita tulus berbakti, tulus mengerjakan sesuatu, tulus melakukan apapun yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita sebagai umatnya di bumi ini. Kemudian takut dan gentar, ya. Kemudian berikutnya bagian yang pertama tadi, takut dan gentar. Takut kenapa? Bukan seperti takut kepada setan, tetapi dengan rasa hormat yang sungguh, ya, dengan rasa hormat yang sungguh, dengan rasa ketundukan kita kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu itu, sehingga itu akan menjadikan kita contoh teladan di dalam ketaatan, di dalam kesungguhan kita, ya, rasa hormat kita kepada Tuhan itu akan ditunjukkan juga di dalam interaksi kita kepada orang-orang di sekeliling kita, baik itu mungkin lewat berbicara, lewat segala sesuatu yang kita kerjakan pada saat di mana kita berhubungan dengan orang lain, sehingga mereka dapat melihat perbedaan, ya, iman kita, ya, tanpa tadi dikatakan itu diperintahkan, dikerjakan dengan tetap, dengan kerelaan, dengan ketaatan yang sungguh. Ini dikatakan rasa gentar dan takut, itu rasa hormat yang dalam kepada Tuhan di dalam melakukan segala tugas-tugas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan tadi bahwa Allah yang mengerjakan yang baik. Sekali lagi, Allah yang mengerjakan yang baik bagi manusia menurut kerelaannya. Nah, Allah itu turut bekerja, membantu, menolong. Nah, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita kata, bantu saya untuk melakukan tugas-tugasku Tuhan di sepanjang hari ini. Arahkan hatiku tetap tertuju kepada Tuhan, supaya aku tidak berdosa di sepanjang hari ini. Nah, maka Tuhan akan bekerja lewat Roh-Nya yang kudus, membimbing, mengarahkan, ya, memberikan pikiran-pikiran yang cerah kepada kita, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan dalam hati kita, ya, sehingga kita dapat mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan tadi itu dengan kerelaan tadi, ya kan, dengan rasa hormat dan gentar tadi, dengan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Maka dikatakan tadi supaya kita bercahaya seperti bintang, menerangi di sekeliling kita semuanya, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan, dan bisa diandalkan dalam segala hal, tentunya dalam hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, bekerja dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, ya. Kalau yang pertama tadi bagaimana supaya kita menjadi cahaya, ya, yang pertama tadi senantiasa taat, tetaplah kerjakan, ya kan. Kemudian takut dan gentar. Nah, kemudian yang kedua, bekerja dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, ya. Kita sambungkan dengan ke atas itu tadi, kalau tidak berbantah-bantah berarti dengan kerelaan, kesungguhan, tanpa diperintahkan, bahwa itu adalah suatu kewajiban saya, sebagai tugas saya, sebagai tanggung jawab saya, ya, tanpa diperintah harus saya kerjakan, tanpa dikomando harus saya kerjakan, ya. Nah, itu yang dikatakan tadi, ketulusan yang timbul dari dalam hati itu akan terlihat keluar, ya, ketika mengerjakan sesuatu dengan rasa senyum, dengan rasa gembira, dengan rasa sukacita, ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang membuat itu sebenarnya, ya. Seperti saya katakan tadi, bagaimana supaya itu ada dalam diri kita, ya, kita memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan mengatur hati dan pikiran kita, meluruskan jalan-jalan kita di setiap hari. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini ayat 16 dan 18 dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan senantiasa dengan kamu, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, ada satu kebahagiaan dalam diri Rasul Paulus, ya, ketika kita melakukan segala firman Tuhan yang kita dengarkan,
kita responi, kita lakukan dalam kehidupan kita, dikatakan itu, sekalipun dikatakan di sini berkorban, sebenarnya walaupun menderita, walaupun hidupku susah, tapi aku bersuka cita. Ya, ketika mendengarkan imanmu itu, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya saya yang bersuka cita, tapi kamu pun. Supaya apa yang sudah saya kerjakan itu tidak percuma, tetapi berbuah, berhasil. Ya. Jadi itu yang membuat dia bersuka cita. Ya. Sekali lagi katakan kata Rasul Paulus, tetapi bahkan sekalipun darahku dicurahkan. Dengan kata lain, harus pun nyawanya menjadi taruhannya. Dia tetap senang, dia tetap bersuka cita. Oleh karena kenapa? Jemaat Kristus, jemaat Tuhan melakukan firman Tuhan, dan mereka benar-benar menjadi contoh teladan panutan, menjadi bintang yang terang, mencerahi tempat-tempat di mana mereka berada. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita. Jadilah kamu bintang dimanapun kamu berada, terangilah di sekelilingmu, jadilah kamu berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah kami menjadi bintang-bintang di dunia ini, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menerangi sekeliling kami Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, kami tetap bercahaya dan mengerjakan segenap tugas kami dengan kerelaan, dengan ketahanan, dengan rasa takut dan gentar, rasa hormat kami kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang memberikan kebaikan dalam hidup kami. Supaya kami tetap Bapa mengerjakannya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan mengajarkan kami supaya kami dapat bersuka cita senantiasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita mau masuk dalam pokok doa kita, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian untuk Tuhan. Tuhan aku siap
bersatu hati mau berdoa Tuhan untuk GSJ Fajar Baru Bapa. Kami mau berdoa Tuhan biar Engkau yang memberkati Tuhan jemaat Engkau Tuhan yang ada di GSJ Fajar Baru Tuhan. Setiap permasalahan dalam hidup mereka Tuhan kami mau bawa Tuhan ke dalam tangan-Nya Engkau Tuhan. Mungkin kami tidak mengetahui Tuhan setiap permasalahan hidup mereka Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang lebih tahu Tuhan setiap pribadi mereka. Kami mau berdoa Tuhan buat mereka Tuhan yang kehilangan pekerjaan atau mengalami hambatan dalam pekerjaannya Tuhan. Kami mau berdoa biar Engkau yang melancarkan pekerjaan mereka Bapa, biar Engkau yang memberikan jalan yang terbaik untuk mereka. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan dan wakil gembala kami Bapa, biar Tuhan Kau yang pakai hidupnya dengan luar biasa Tuhan, biar mereka Tuhan memimpin Tuhan gerejamu Tuhan dengan hikmat daripada Engkau Tuhan, biar mereka Tuhan terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami mau bawa Tuhan jemaat GSJ Fajar Baru Tuhan, biar Engkau yang jauhkan Tuhan dari segala macam mara bahaya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah yang berjalan Tuhan di GSJ Fajar Baru. Kami mau berdoa biar Engkau yang melindungi gereja kami Bapa dari segala penyakit virus corona Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah kami Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa. Setiap pelayan-pelayanan Tuhan Engkau yang pakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan dalam keadaan seperti ini Bapa, Engkau yang memulihkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memulihkan Tuhan setiap penyakit-penyakit yang ada Tuhan, setiap krisis yang ada Tuhan. Kami mau bawa Tuhan ke dalam tangan yang Engkau Bapa, biar Tuhan virus ini Tuhan segera berakhir Tuhan, biar Tuhan segala krisis ini Tuhan segera berakhir Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan, biar Engkau yang memberkati mereka Tuhan, biar mereka Tuhan memimpin Tuhan sebagai pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, biar mereka Tuhan membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelosok-pelosok Tuhan, gereja-gereja Tuhan, biar Engkau yang terus pakai Tuhan gereja-gerejamu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Biar Tuhan gerejamu Tuhan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar Tuhan semakin hari Tuhan semakin banyak Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang dimuliakan. Kami mau berdoa Tuhan biar untuk setiap dokter Tuhan dan pasien yang ada Tuhan, setiap perawat Tuhan Kau yang pakai mereka Tuhan untuk menyembuhkan setiap pasien yang ada Tuhan. Biar mereka Tuhan diberikan selalu kesehatan Tuhan, kekuatan. Kami mau berdoa untuk para pasiennya Tuhan, biar kiranya Tuhan ada mukjizat yang Engkau Tuhan untuk terjadi Tuhan atas hidupnya mereka Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberikan pengharapan Tuhan untuk mereka, penghiburan Bapa. Kami percaya Tuhan virus ini akan segera berakhir Tuhan. Kami mau bawa Tuhan setiap doa-doa ini ke dalam tangan yang Kau. Haleluya, amin. Marilah kita berdoa untuk sekolah minggu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan untuk sekolah minggu ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah online sekolah minggu agar tetap lancar tanpa terhambat apapun ya Tuhan. Berkatilah sekolah minggu ini agar dapat berkembang nantinya. Haleluya, amin. Kita mau mengakhiri ibadah doa pada hari ini. Sebelumnya mari kita angkat pujian. Ku takut Allah
kita berdoa untuk mengakhiri ibadah doa hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami telah selesai melakukan ibadah doa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap doa Tuhan yang kami naikkan Tuhan, biar Engkau yang memberkati Tuhan. Kami mau tutup bungkus Tuhan setiap doa kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biar Engkau yang mendengarkan Tuhan setiap doa kami. Kami juga percaya Tuhan, kami semua Tuhan telah diberkati Tuhan oleh ibadah hari ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau yang Tuhan memberikan Tuhan kepada kami Bapa hati yang setia Tuhan untuk selalu berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami mau tutup Tuhan ibadah doa hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.